Di sebuah desa kecil yang damai, dikelilingi oleh ladang hijau dan pepohonan tinggi, hiduplah seorang wanita yang rendah hati dan soleh. Ia dikenal di antara penduduk desa sebagai Allah Wali, seorang wanita yang dekat dengan Tuhan. Hari-harinya dimulai dengan panggilan sholat subuh dan diakhiri dengan pembacaan Al-Quran. Ia tinggal sendirian di rumah lumpur yang sederhana, tetapi hatinya dipenuhi cahaya, kedamaian, dan iman yang teguh. Setiap pagi, ia akan memberi makan burung-burung dan memberikan makanan kepada orang miskin yang melewati pintunya. Ia tidak punya keluarga, tidak punya harta dunia, namun ia tidak pernah mengeluh. Harta terbesarnya adalah hubungannya dengan Allah. Ketika orang lain mengkhawatirkan hasil panen atau ternak mereka, ia akan mengangkat tangan dalam doa dan berkata, "Jika Allah bersamaku, apalagi yang aku butuhkan?" Penduduk desa sangat menghormatinya, seringkali mencari doanya di saat-saat kesulitan. Suaranya yang tenang, hati yang baik, dan wajahnya yang bercahaya membawa kenyamanan bagi mereka yang bertemu dengannya. Ia mengajarkan orang untuk bersabar dan menunjukkan belas kasihan kepada setiap makhluk hidup, seraya berkata, bahkan setetes kebaikan pun tidak akan luput dari perhatian Allah. Justru kasih sayang inilah yang suatu hari membawanya pada ujian tak terduga, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebab, sebentar lagi, Allah akan menguji kekuatan belas kasihan, imannya, dan kepercayaannya kepada NYA, melalui seekor ular yang terluka. Suatu malam, awan gelap berkumpul di atas desa, dan tak lama kemudian hujan deras mulai turun. Guntur menggelegar di langit, dan angin menderu melalui pepohonan. Wanita soleh ITU, yang biasanya tinggal di dalam rumah saat badai, teringat bahwa ia meninggalkan seikat kayu bakarnya di dekat tepi hutan sebelumnya hari ITU. Membungkus selendangnya erat-erat di bahu, ia melangkah keluar ke tengah hujan untuk mengambilnya sebelum malam tiba. Jalur hutan itu berlumpur dan licin. Saat ia berjalan dengan hati-hati melewati rerumputan tebal, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa, sebuah gerakan samar di dekat sebuah batu. Ketika ia melihat lebih dekat, ia melihat seekor ular terbaring setengah terkubur dalam lumpur, sisiknya robek, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Jelas ia terluka, mungkin dipukul oleh seseorang atau tertimpa puing-puing selama badai. Sesaat ketakutan menyentuh hatinya. Bagaimanapun juga, ITU adalah ular, makhluk yang kebanyakan orang akan hindari atau bunuh tanpa ragu. Tapi kemudian belas kasihan mengalahkan ketakutan. Ia berbisik pelan, subhanallah. Bahkan ini adalah ciptaan Allah. Ia teringat ajaran Nabi tentang rahmat. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang di bumi, dan yang di atas langit akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil sepotong kain dari bundelnya, dengan hati-hati mengangkat ular yang lemah itu, dan meletakkannya di dalamnya. Napasnya samar, tubuhnya dingin. Ia melindunginya dari hujan, dan bergegas kembali menuju rumah kecilnya. Setiap langkah yang ia ambil tidak dipandu oleh logika atau keamanan, melainkan oleh iman dan keyakinan bahwa kebaikan, dalam bentuk apapun, adalah sebuah tindakan ibadah. Ketika akhirnya ia mencapai ambang pintu, basah kuyup dan gemetar, ia menatap makhluk yang terluka ITU dan berbisik, "Ya Allah, Engkau membawa makhluk tak berdaya ini kepadaku. Berikan aku kekuatan untuk merawatnya, dan lindungi aku dari bahaya apapun." Ia tidak tahu bahwa satu tindakan belas kasihan ini, mengambil seekor ular yang sekarat di malam badai, adalah awal dari sebuah ujian ilahi yang akan mengungkapkan kedalaman imannya dan kemurnian jiwanya. Ketika wanita itu membawa ular yang terluka ke dalam, rumah tanah liatnya yang kecil hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu minyak yang berkedip. Hujan masih turun di luar, berdetak pelan di atap, seolah-olah alam sendiri berbisik doa bersamanya. Ia membaringkan ular itu dengan lembut di atas tikar anyaman di dekat perapian, dan melepaskan kain yang melindunginya. Makhluk malang itu hampir tidak bernapas, sisiknya kusam dan tertutup lumpur, tubuhnya gemetar karena kesakitan dan kedinginan. Wanita ITU mengambil mangkuk kecil berisi air hangat dan mulai membersihkan lukanya dengan hati-hati, menggunakan sehelai kain lembut. Sambil bekerja, ia melantunkan dengan suara pelan ayat-ayat dari Al-Quran, kata-kata penyembuhan dan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia mengoleskan sedikit madu ke luka-lukanya, mengetahui daya penyembuhannya, dan kemudian menempatkan ular itu dekat dengan kehangatan api. Ia menuangkan sedikit susu segar ke dalam mangkuk tanah liat dan mencelupkan sepotong kecil roti ke dalamnya, meninggalkannya di dekatnya. Meskipun lemah, ular itu perlahan memalingkan kepalanya ke arah mangkuk, mencicipi susu dengan lidah yang gemetar. Sebuah gerakan kehidupan samar berkedip di dalamnya. Untuk pertama kalinya malam itu, wanita itu tersenyum. Hatinya melunak dengan rasa syukur, bukan kebanggaan. Ia berterima kasih kepada Allah karena memberinya kesempatan untuk membantu makhluk hidup. Ia berpikir,
Jika aku merawat makhluk ini hanya karena Allah semata, maka pasti dia akan melindungiku dari bahayanya. Hari-hari berlalu. Setiap pagi, ia akan memeriksa ular itu, memberinya makan, dan membersihkan lukanya. Ia mulai tumbuh lebih kuat, gerakannya mantap, matanya lebih cerah. Ketika ia melantunkan Al-Quran dengan suara keras, ular itu akan tetap diam, hampir seperti mendengarkan. Ia tidak merasa takut, hanya kedamaian. Baginya, itu bukan lagi seekor ular, melainkan jiwa yang Allah tempatkan di bawah perawatannya. Pada hari-hari penyembuhan yang tenang itu, rumah wanita itu dipenuhi dengan ketenangan yang aneh. Seolah-olah para malaikat sendiri mengawasi dirinya dan ular itu, dua teman yang tidak mungkin dipersatukan oleh tindakan belas kasihan, dipilih oleh takdir untuk sebuah kisah yang tertulis jauh sebelum mereka bertemu. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan ular itu tumbuh semakin kuat di bawah perawatan wanita itu. Sisiknya mulai bersinar lagi, gerakannya menjadi mulus, dan matanya yang dulu memudar kini berkilauan dengan kehidupan. Namun, yang paling mengejutkan wanita itu adalah bagaimana makhluk itu berperilaku setiap kali ia membaca Al-Quran. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugas hariannya, ia akan menggelar sajadah, menyalakan lampu minyak kecil, dan memulai bacaannya. Irama lembut suaranya memenuhi rumah yang tenang, dan ular itu akan selalu keluar dari sudutnya, merayap perlahan mendekat hingga beristirahat di sampingnya. Awalnya, ia mengira itu kebetulan, tetapi malam demi malam, hal yang sama terjadi. Setiap kali ia membuka Al-Quran dan mulai membaca surah Yasin atau Ar-Rahman, ular itu akan tetap diam, benar-benar tidak bergerak, kepalanya sedikit terangkat seolah-olah mendengarkan. Ketika ia berhenti, ia akan bergerak lagi, tetapi hanya untuk berbaring lebih dekat ke kakinya, meringkuk dengan damai. Wanita itu tidak merasakan ketakutan. Dalam hatinya, ia percaya bahwa bahkan ular ini, yang ditakuti oleh semua, dapat merasakan rahmat dan kekuatan dari firman Allah. Ia berpikir dalam hati, Al-Quran melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Mengapa tidak hati seekor ular? Suatu malam, setelah membaca untuk waktu yang lama, ia menatap makhluk di sampingnya dan berbicara pelan. Jika engkau datang kepadaku atas kehendak Allah, maka semoga engkau menemukan kedamaian dalam mengingat NWA. Pada saat itu, angin di luar mereda, dan nyala lampu berkedip lembut, menerangi wanita dan ular itu dalam cahaya keemasan yang tenang. Ia terus membaca, suaranya mantap dan indah, dan seolah-olah seluruh dunia telah terdiam, hanya ayat-ayat Allah yang memenuhi udara. Malam itu, ia menyadari sesuatu yang lebih dalam. Ular itu tidak hanya pulih dari luka-lukanya, ia berubah menjadi tenang, lembut, dan anehnya setia. Ia tidak lagi bertindak dengan insting liar pemangsa tetapi dengan kepatuhan tenang dari makhluk yang mengenali cahaya ilahi. Dalam hatinya, ia berterima kasih kepada Allah karena telah menunjukkan padanya mukjizat yang tersembunyi dalam kesederhanaan, bahwa setiap makhluk, tidak peduli betapa ditakuti atau disalahpahami, merespons belas kasihan dan pengingatan akan Sang Pencipta. Seiring berlalunya hari, ikatan antara wanita dan ular itu semakin dalam. Baginya, ia telah menjadi seperti teman diam, pengingat hidup akan rahmat dan kekuasaan Allah. Tetapi kedamaian jarang luput dari perhatian untuk waktu yang lama. Suatu sore, saat ia sedang mengambil air dari sumur desa, seorang anak laki-laki melihat ular itu beristirahat di dekat pintunya. Ketakutan ia berlari kembali berteriak, Allah wali punya ular di rumahnya. Dalam beberapa jam, desa yang tenang itu menjadi hidup dengan bisikan dan ketakutan. Saat matahari terbenam, sekelompok kecil penduduk desa berkumpul di luar rumah sederhananya. Beberapa datang karena penasaran, yang lain karena khawatir. Wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan dan kegelisahan. Salah satu tetua melangkah maju dan berseru, "Saudari, kami telah mendengar kabar aneh. Benarkah kamu menyimpan ular di dalam rumahmu?" Wanita itu membuka pintunya dengan tenang. Wajahnya tenteram, matanya dipenuhi cahaya. "Ya," katanya lembut, "ada ular di sini, tapi ia tidak menyakiti siapapun. Ia datang kepadaku terluka dan tak berdaya, dan aku merawatnya sebagaimana aku akan merawat makhluk Allah lainnya." Gumam menyebar di kerumunan. Beberapa menggelengkan kepala ketakutan, yang lain berbisik bahwa ia telah kehilangan akal sehatnya. Seorang pria memperingatkan dengan tegas, "Kau bermain dengan bahaya, wanita. Ular membawa kematian. Suatu hari, ia akan berbalik melawanmu." Tetapi ia tersenyum, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan iman yang tak tergoyahkan, dan menjawab, "Kematian dan kehidupan keduanya ada di tangan Allah. Jika aku menunjukkan belas kasihan demi dia, bagaimana mungkin dia membiarkan belas kasihan itu menghancurkanku?" Kata-katanya membungkam mereka sejenak. Sang tetua, masih gelisah, berkata, "Imanmu kuat, tetapi berhati-hatilah. Kita manusia lemah, bahkan hewan yang paling baik pun memiliki sifatnya.
Wanita ITU menundukkan kepala dengan hormat. Maka biarkan sifatnya sesuai dengan yang Allah ciptakan, katanya. Tugasku adalah menunjukkan kasih sayang. Sisanya ada di dalam perintah NYA. Malam ITU, saat ia duduk di dalam rumahnya membaca Al-Quran, ia masih bisa mendengar bisikan samar dari desa yang dibawa oleh angin, kata-kata keraguan, ketakutan, dan kecurigaan. Namun, hatinya tetap mantap. Ia tahu bahwa setiap orang beriman diuji, kadang-kadang oleh kesulitan, kadang-kadang oleh penilaian orang, dan kadang-kadang oleh hal-hal yang paling mereka takuti. Ia melirik ular itu, yang kini melingkar dengan damai di samping tikarnya, dan berbisik pada dirinya sendiri. Iman berarti mempercayai Allah ketika akal tidak dapat menjelaskan hikmahnya. Dan dengan itu, ia melanjutkan bacaannya. Suaranya tenang dan tak tergoyahkan. Saat ular itu berbaring dengan tenang, bermandikan cahaya lembut lampu, mendengarkan sekali lagi kata-kata kedamaian. Minggu-minggu berubah menjadi bulan, dan ular ITU kini menjadi bagian yang tenang dari kehidupan wanita ITU. Ia bukan lagi makhluk lemah dan gemetar yang ia selamatkan dari badai, tetapi kuat, anggun, dan tenang. Namun, terlepas dari kekuatannya, ia tidak pernah menunjukkan agresi atau keliaran. Ia akan beristirahat di dekat sajadahnya pada siang hari dan mundur ke sudut yang teduh ketika matahari menjadi panas. Wanita ITU juga sudah terbiasa dengan kehadirannya. Seolah-olah mereka saling memahami tanpa kata-kata, dua makhluk dari dunia yang berbeda, dihubungkan oleh belas kasihan dan kedamaian. Setiap pagi, wanita ITU akan memberinya semangkuk kecil susu dan roti yang direndam madu. Ular ITU akan mendekat perlahan, menundukkan kepalanya seolah bersyukur sebelum makan. Ketika ia berwudu dan menggelar tikarnya untuk sholat, ular ITU akan bergerak ke samping dengan tenang, tidak pernah melintasi garis ibadahnya. Ada disiplin yang aneh dalam perilakunya, sesuatu yang jauh melampaui insting hewani. Terkadang, di malam hari, ketika bintang-bintang bersinar samar di atas atap dan udara di luar sunyi, ia akan duduk di dekat jendela dan memikirkan jalan yang telah diambil oleh hidupnya. Sungguh menakjubkan, ia akan berbisik, bahwa makhluk yang paling ditakuti orang telah menjadi temanku. Ular itu akan mengangkat kepalanya sedikit mendengar suaranya, seolah-olah ia bisa mengerti. Wanita ITU tidak pernah memanggilnya dengan nama, ia hanya menyebutnya, tamu yang dikirim Allah kepadaku. Imannya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu yang ada, mulai dari bintang-bintang di langit hingga makhluk terkecil di bumi, bergerak hanya atas perintah NWA. Jadi, jika Allah telah menempatkan seekor ular di rumahnya, pasti ada hikmah di dalamnya. Suatu malam, saat ia membaca surah Ar-Rahman, suaranya lembut dan berirama, ia melihat ular ITU bergoyang lembut seirama dengan bacaannya. Untuk sesaat singkat, matanya dipenuhi air mata. Bahkan engkau, gumamnya, menemukan kedamaian dalam firman NYA. Ikatan di antara mereka bukan lagi ikatan ketakutan dan kehati-hatian, itu telah menjadi persahabatan yang diam, cerminan rahmat ilahi. Ia merawatnya tanpa harapan, dan ia tetap di sisinya tanpa membahayakan. Sedikit yang ia tahu, persahabatan yang tenang ini tidak ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Sudah dekat saatnya ketika ular itu, atau apapun itu sebenarnya, akan mengungkapkan tujuannya, dan wanita itu akan menghadapi kebenaran yang akan mengguncang jiwanya. Malam ITU tenang, diterangi cahaya bulan. Udara di luar sunyi, dan dunia tampak diselimuti keheningan. Di dalam rumah tanah liatnya yang kecil, wanita ITU bersiap untuk sholat malamnya. Ia menyalakan lampu minyaknya, berwudu, dan menggelar sajadahnya yang usang di lantai yang dingin. Saat ia mengangkat tangan dan membisikkan Allahu Akbar, kedamaian meresap di hatinya. Suara gemerisik samar ular yang bergerak di sudut adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan. Malam ITU terasa berbeda, ada beban aneh di udara, kelembutan yang sekaligus tentram dan menyedihkan. Wanita ITU melanjutkan sholat tahajudnya, suaranya sedikit bergetar saat ia membaca ayat-ayat penyerahan diri dan rasa syukur. Ular ITU, seperti biasa tertarik oleh bacaannya, mulai bergerak perlahan ke arahnya. Sisiknya berkilauan dalam cahaya lampu emas, memantulkan pola lembut di dinding. Ketika ia selesai sholat dan berbalik untuk berdoa, ular itu berhenti hanya beberapa meter jauhnya. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap matanya. Di mata gelapnya, ada sesuatu yang hampir manusiawi, pemahaman yang tenang, perpisahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wanita itu berbicara pelan, nadanya dipenuhi kasih sayang dan iman. Engkau datang kepadaku dalam kesakitan dan kelemahan, dan Allah mengizinkanku untuk merawatmu. Jika waktumu di sini telah berakhir, maka pergilah dengan damai. Semoga Dia yang menciptakan kita berdua, melindungimu kemanapun Dia kehendaki. Pada saat ITU, ular ITU menundukkan kepalanya seolah-olah menghormati, lalu berbalik dan bergerak anggun menuju pintu yang terbuka. Angin malam masuk dengan lembut, membawa serta aroma samar bumi setelah hujan.
Wanita ITU menyaksikan dalam diam saat teman yang tidak mungkin ITU menyelinap ke dalam kegelapan di bawah sinar bulan. Ketika ia menghilang dari pandangan, ia merasakan kekosongan yang tiba-tiba, rasa sakit yang lembut di hatinya, bukan karena ketakutan, melainkan perpisahan. Ia melipat tangannya dan berbisik, "Ya Allah, jika ini adalah ujian, maka aku bersyukur untuk ITU. Engkau mengajarkanku belas kasihan, kesabaran, dan kepercayaan." Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di samping lampunya sampai nyala api meredup, mengingat setiap momen. Makhluk yang terluka dalam badai, hari-hari penyembuhan, persahabatan yang diam. Ia menyadari sekarang bahwa ia tidak pernah benar-benar miliknya. Ia datang sebagai utusan, ujian kasih sayang dan iman. Saat cahaya fajar pertama menyentuh langit, ia membisikkan doa terakhirnya untuk ular itu. "Semoga Engkau ya Tuhan segala makhluk membimbingnya sebagaimana Engkau telah membimbingku." Dan pada jam yang tenang itu, saat desa masih tidur, wanita itu merasakan kehangatan di hatinya, tanda bahwa ujiannya telah berakhir, dan bahwa jiwanya telah menemukan kedamaian. Ketika fajar akhirnya menyingsing, sinar lembut cahaya keemasan tumpah di ladang, mewarnai desa dengan nuansa tenang biru dan kuning. Burung-burung mulai bernyanyi, ayam jantan berkokok di kejauhan, dan kehidupan perlahan kembali ke dunia yang bangun. Tetapi di dalam rumah tanah liat kecil di tepi desa, keheningan berlama-lama. Wanita ITU duduk di samping sajadahnya, matanya tertuju pada sudut kosong tempat ular ITU pernah berbaring. Kehangatan persahabatan yang telah memenuhi rumahnya selama berbulan-bulan telah hilang, meninggalkan keheningan yang tenang, keheningan perpisahan. Untuk waktu yang lama, ia tidak mengatakan apa-apa. Tangannya tetap terlipat di pangkuannya, hatinya berat, tetapi damai. Ia telah menghabiskan begitu banyak malam, merawat makhluk itu, membisikkan ayat-ayat penyembuhan di atasnya, memberinya makan dengan tangannya sendiri. Kini, bagian hidupnya itu telah berlalu, seperti mimpi yang memudar lembut dengan terbitnya matahari. Namun jauh di dalam, ia merasakan kepastian aneh bahwa ini bukanlah akhir, melainkan pesan yang ditulis oleh hikmah ilahi. Saat ia melangkah keluar, udara pagi menyentuh wajahnya, dingin dan harum. Ia melihat ke arah jalan setapak menuju hutan, jalan yang sama, di mana ia pertama kali menemukan ular yang terluka berbulan-bulan yang lalu. Bibirnya melengkung menjadi senyum lembut. "Engkau datang dari hutan," gumamnya, "dan engkau telah kembali ke sana. Tetapi, pelajaran yang engkau tinggalkan akan tinggal bersamaku selamanya." Sepanjang hari, penduduk desa melewati rumahnya, penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Beberapa bertanya kemana ular itu pergi, yang lain memperingatkannya untuk bersyukur, karena ia tidak menyakitinya. Wanita itu mendengarkan dengan tenang, hanya menjawab, "Ia tidak pernah menjadi musuhku. Itu adalah ujian dan kepercayaan dari Allah." Nada tenangnya membungkam keraguan mereka, dan bahkan yang skeptis mulai melihat kedamaian yang bersinar di matanya. Malam ITU, ketika ia duduk lagi dengan Al-Quran NYA, rumah terasa kosong, tetapi tidak sepi. Di setiap ayat yang ia baca, ia merasakan kedalaman pemahaman baru. Kepergian ular ITU telah menjadi cermin yang memantulkan imannya. Ia menyadari bahwa persahabatan sejati bukanlah tentang kehadiran fisik. Ini adalah tentang hubungan jiwa melalui belas kasihan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Sebelum tidur, ia melihat sekali lagi ke arah pintu dan berbisik, "Ya Allah, Engkau mengirim seekor ular untuk mengajarkanku arti belas kasihan. Engkau mengambilnya untuk mengajarkanku pelepasan. Engkau menguji mereka yang Engkau cintai, dan melalui ujian ITU, Engkau membawa mereka lebih dekat kepadamu." Dan dengan kata-kata ITU, ia menutup matanya, hatinya akhirnya beristirahat. Ular ITU telah pergi, tetapi kedamaian yang ditinggalkannya adalah abadi, kedamaian yang hanya bisa dibawa oleh iman. Beberapa minggu berlalu setelah kepergian ular itu, dan kehidupan di desa kecil itu perlahan kembali ke ritme biasanya. Wanita itu melanjutkan sholatnya, puasanya, dan pelayanan tenangnya kepada orang miskin. Namun, terkadang, dalam keheningan malam, ia akan memikirkan ular itu, dan bertanya-tanya hikmah apa yang Allah sembunyikan dalam pertemuan aneh itu. Kenangan akan matanya yang tenang, dan perpisahan diamnya berlama-lama di hatinya, seperti sebuah ayat yang belum selesai. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, seorang musafir memasuki desa. Ia adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang, tongkat di tangannya, dan wajah yang memancarkan ketenangan. Pakaiannya sederhana, tetapi kehadirannya membawa aura kebijaksanaan dan kedamaian. Penduduk desa menyambutnya dengan hormat, karena ia dikenal luas sebagai orang suci, seorang hamba Allah yang doanya sering dikabulkan. Saat ia melewati rumah wanita ITU, ia berhenti tiba-tiba, tatapannya beralih ke pintunya. "Siapa yang tinggal di sini?" tanyanya kepada seorang penduduk desa. "Seorang wanita saleh," jawab mereka. Orang-orang memanggilnya Allah Wali. Ia pernah menyimpan ular di rumahnya dan mengklaim ia tidak menyakitinya.
Pria tua itu tersenyum samar. Jadi ini rumahnya, gumamnya. Kemudian ia mengetuk pintu dengan lembut. Wanita itu, terkejut melihat orang asing, menyambutnya di dalam dengan kerendahan hati, dan menawarinya air dan tempat untuk beristirahat. Setelah hening yang panjang, orang suci itu berbicara dengan lembut. Anakku, rahmat Allah besertamu. Aku datang ke sini, bukan karena kebetulan, tetapi atas perintahnya. Katakan padaku, ular yang pernah tinggal bersamamu, di mana ia sekarang? Mata wanita itu dipenuhi dengan keheranan yang tenang. Ia pergi, jawabnya. Suatu malam, setelah aku berdoa, ia menundukkan kepalanya dan pergi. Ia tidak pernah kembali. Aku merawatnya sebagai makhluk Allah, tetapi aku tidak pernah mengerti mengapa ia datang. Orang suci itu menutup matanya sejenak, seolah-olah mendengarkan sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian ia berkata dengan lembut, ular itu bukanlah makhluk biasa. Ia adalah seekor jin, diutus sebagai ujian bagi imanmu. Ia datang untuk melihat apakah belas kasihanmu akan tetap murni, apakah kamu akan membantu bahkan apa yang ditakuti orang lain. Kamu menunjukkan kebaikan tanpa harapan, dan kesabaran tanpa keluhan. Melalui kamu, Allah menunjukkan bahwa iman sejati tidak terletak pada kata-kata, tetapi pada perbuatan. Air mata menggenang di mata wanita itu. Seekor jin? Bisiknya. Dan ia tidak bermaksud menyakitiku? Orang suci, itu tersenyum ramah. Tidak, sebenarnya, ia datang kepadamu dengan izin Allah, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk belajar. Bahkan di antara jin, ada mereka yang berusaha memahami keindahan belas kasihan. Kasih sayangmu melunakkan hatinya. Kamu mengajarkannya apa yang bahkan banyak manusia lupakan, bahwa cinta dan belas kasihan adalah tanda-tanda cahaya ilahi. Wanita itu menundukkan kepalanya. Air matanya jatuh pelan ke tangannya. Aku tidak melakukan sesuatu yang hebat, katanya dengan rendah hati. Aku hanya menunjukkan belas kasihan kepada makhluk yang terluka. Orang suci itu mengangguk. Dan itulah keagungannya. Sebab Allah tidak melihat betapa hebatnya suatu perbuatan itu terlihat, tetapi betapa murninya hati yang melakukannya. Ia bangkit untuk pergi, memberkati rumahnya. Saat ia mencapai pintu, ia berbalik sekali lagi dan berkata, yang kamu sebut ular adalah ujianmu, tetapi juga saksimu. Ketika kamu merawatnya, langit menyaksikan. Dan melalui tindakan itu, namamu telah tertulis di antara mereka yang melewati cobaan Allah dengan kesabaran dan belas kasihan. Ketika orang suci itu pergi, wanita itu duduk dalam keheningan. Hatinya gemetar, bukan karena kesombongan, tetapi karena kekaguman. Ia menyadari bahwa ujian yang ia pikir telah berakhir, sebenarnya adalah saat jiwanya telah ditinggikan. Malam itu, saat ia berdoa sekali lagi, angin di luar berbisik lembut melalui pepohonan, hampir seperti desisan ular. Tetapi kali ini, itu terdengar seperti sebuah berkah. Setelah kunjungan orang suci itu, cahaya tenang tampaknya memenuhi rumah wanita itu. Udara terasa lebih ringan, malam-malam lebih damai, dan aroma kepuasan berlama-lama di setiap sudut. Penduduk desa, yang pernah meragukannya dan takut pada ular itu, mulai memandangnya dengan kekaguman dan rasa hormat. Beberapa datang mencari nasihat, yang lain untuk doanya. Namun, wanita itu sendiri tetap rendah hati, tidak berubah, masih mengenakan pakaian sederhananya, masih memulai dan mengakhiri hari-harinya dengan kata-kata yang sama di bibirnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seiring waktu, rumah tanah liatnya yang kecil dikenal sebagai rumah belas kasihan. Para musafir yang melewati desa sering berhenti di sana, tertarik oleh ketenangan yang tak dapat dijelaskan. Wanita itu akan menyambut mereka dengan roti hangat, susu, dan kata-kata lembut pengingat. Ia tidak pernah berbicara dengan bangga tentang ular atau mukjizat yang telah terjadi. Ia hanya berkata, itu adalah rahmat Allah yang mengunjungiku dalam bentuk yang tak terduga. Suatu malam, saat matahari tenggelam di cakrawala dan panggilan sholat maghrib bergema di ladang, ia duduk di dekat jendelanya, merenungkan jalan yang telah diambil oleh hidupnya. Ia ingat malam ia menemukan ular yang terluka dalam badai, hari-hari merawatnya hingga pulih, bisikan penduduk desa, dan malam perpisahan diamnya. Setiap kenangan bersinar seperti lentera di hatinya, menerangi pemahamannya tentang hikmah Allah. Ia berbisik pelan, ya Allah, Engkau mengajarkanku bahwa belas kasihan bukanlah kelemahan. Engkau menunjukkan kepadaku bahwa bahkan dalam makhluk yang paling ditakuti, ciptaanmu mencerminkan keagunganmu. Dan Engkau mengingatkanku bahwa iman berarti mempercayaimu, bahkan ketika ujianmu datang, terbungkus dalam misteri. Malam itu, ia tertidur lelap dan damai. Penduduk desa kemudian mengatakan mereka melihat cahaya aneh di atas rumahnya, lembut dan keemasan, seperti bintang yang turun ke bumi. Ketika pagi tiba, wanita itu telah kembali kepada Tuhannya, wajahnya tenang, tangannya masih bertumpu pada Al-Quran, NWA.
Sejak hari ITU, rumahnya menjadi tempat penghormatan. Orang-orang akan berkunjung untuk membaca doa, mencari kedamaian yang sama yang telah ia temukan. Ibu Ibiyu menceritakan kisah padanya kepada anak-anak mereka. Bukan tentang seorang wanita yang menjinakkan ular, tetapi tentang seorang mukmin yang hatinya cukup murni untuk mengubah ketakutan menjadi kasih sayang dan bahaya menjadi pengabdian. Kisah tentang Allah Wali dan sang ular menyebar jauh melampaui desa, kisah yang dibawa oleh para musafir, pengkhotbah, dan penyair. Dan dimanapun ITU diceritakan, ITU mengingatkan orang pada satu kebenaran abadi. Iman tidak dibuktikan oleh kata-kata, tetapi oleh bagaimana hati seseorang merespons ujian yang dikirim oleh Allah. Dengan demikian, kisah Allah Wali dan sang ular terus hidup, bukan sebagai legenda sihir atau misteri, tetapi sebagai pengingat abadi bahwa bahkan tindakan belas kasihan terkecil pun dapat membuka pintu cahaya ilahi.